Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya, jadi beberapa minggu kemarin kita udah buat beberapa video di channel kita, tentunya di Kopi Penunggu. Dan malam ini seperti tema yang kemarin-kemarin kita diskusi, kita tanya jawab, ada narasumber beberapa hari yang lalu. Kali ini kita berempat di sini, ada bareng teman-teman saya. Ada siapa bro? Andi. Wis. Siapa nih? Jeffrey. Jul. Ya, jadi dengan tema yang sama malam ini kita akan membahas mistisisme dan logika. Dan kemarin itu kita sempat membahas di podcast juga mistisisme itu seperti apa yang kita bawa ke logika kita sehari-hari. Jadi menurut pandangan gue pribadi ini ya, jadi menurut pandangan gue pribadi itu mistisisme diambil dari satu kata mistis. Jadi gue mau tanya di Andi dulu, kira-kira kalau umpamanya di Andi, kehidupan mistis lo sehari-hari kayak gimana Di? Mistis itu apa sih sebenarnya? Mistis itu apa men? Jadi begitu. Mistis itu apa ya? Berbau-bau mistis ya. Itu kebanyakan orang bilang mistis itu apa ya? Bilang hantu atau apa? Itu kan kebanyakan begitu. Mistis itu hantu atau apa? Ya, logika sih itu dulu. Hantu, goib, roh gitu. Ya, begitu. Bisa sih. Ya, berbau tahayul gitu ya. Kalau menurut Jeffrey, kira-kira Jeff gimana nih untuk mistis ya? Sama sih, mistis itu berbau dengan hal-hal yang goib. Tapi masuk logika nggak kira-kira? Masuk, teman juga kadang mistis. Teman sama mistis. Teman juga kadang mistis. Oh, teman juga kadang mistis. Oh iya. Oh, berarti bukan hanya ruh doang ya. Iya. Bisa jadi. Oh, berarti jadi kebanyakan teman dia itu setan. Ya kan? Kalau menurut Jul gimana Jul? Mistis itu apa Jul? Kira-kira Jul? Garis besarnya mistis apa sih itu mistis? Mungkin kalau menurut saya mistis itu dia berbau dengan hal-hal gaib. Satu ya. Ya, yang gua mangkul juga kayak gitu, pikirannya kayak begitu. Iya, mistis. Sebagian besar Orang mistis awam ada. pun tangkap begitu. Mistis, oh pasti ini gaib. Iya. Oh ini pasti kalau gaib pasti orang-orang akan beranggapan bahwa ini pasti yang seram-seram. Iya. Hmm. Ada setan. Tapi Ada kalau yang- untuk di kehidupan maksudnya gini, kita kan main sama logika juga kan. Iya. Jadi kalau menurut gua pribadi, mistis sama logika itu sangat berkaitan. Hmm. Karena kalau kita membahas logika pasti ada mistisnya. Ujung-ujungnya pasti mistis ya kan. Iya. Jadi kalau untuk ini sorry, gua nanyain pengalaman pribadi masing-masing masalah mistis. Dari Andi dulu, kita bergiliran. Kita enjoy malam ini kan. Gimana kira-kira menurut pengalaman pribadi lu sendiri? Maksudnya di dalam kehidupan sehari-hari lu ada mistis nggak? Ada yang berbau-bau mistis mungkin? Pernah ya, sedikit cerita beberapa tahun lalu waktu tsunami Palu. Tahun berapa itu bro? 2018. 2018. Nah Ini itu keren. pas kemarin jadi apa? Trending topik. Ya ini teman jadi relawan. Oh, jadi relawan. Kemarin sempat jadi relawan kan di sana. Oh, berarti lu berangkat jadi relawan Ya kemarin? kemarin jadi relawan 2 minggu di sana. Ya pertama hari pertama biasa. Ada satu malam itu. Mm-mm. Jadi ada satu malam ngumpul tuh orang di dekat Anjungan itu. Ini sesama relawan. Iya, ada. Terus. Ini keren ceritanya. nih. Terus Ada yang datang, tolong. yang datang maksudnya? Ada orang yang datang, minta tolong. Nyata? Ya, nyata, real datang. Ada mayat di sana. Minta mayat? tolong, ada mayat di Anjungan. Dia ngomong siapa ini? Di relawan, ada relawan di situ kan banyak. Yang datang sosok cewek cowok? Laki-laki. Terus. Dia datang. Ada mayat di sana. Sudah semua dapat kabar ada mayat, jadi semua datang di sana. Nah, pas sampai di sana, yang anunya ini, yang mayatnya itu om yang datang tadi itu. Wih, gila. Tentara saya lari, men. Itu kejadiannya jam berapa nih? Sekitar jam 9. Jadi itu di Palu waktu relawan itu
Orang di sana, dia jam 6 itu nggak ada lagi warga Sipalu yang jalan, cuma relawan. Itu tragedi mistis yang pernah Ya, alami itu. berarti. Tapi menurut tuh seram gak ya? Ih seram lah. Iya sudah banyak. Berarti yang datang itu mayat itu yang Iya, yang minta tolong langsung. Ngeri. Berarti posisinya saat itu langsung lihat, oh ini orang yang tadi. Iya. Tiba-tiba, jadi ditolong dulu. Jadi atau yang gimana? bilang itu ada laki-laki yang sempat bicara sama itu itu. Iya. Jadi Ini posisinya yang tadi dia bilang ini yang tadi yang minta tolong. terus ditolong. Iya tetap diangkat. Cuma Diangkat. tetap ada yang lari dulu. Oh, dari dulu ada Iya sih, maksudnya itu serem sih. Itu kejadian aneh sih. Iya, memang. Karena tiba-tiba kan yang maksudnya yang datang lapor ini mayat itu Ya, kan. Mayat itu. itu. Aduh berapa kali sih kejadian itu memang. Ada ibu. Ada lagi mungkin di ibu-ibu. kejadian-kejadian tragedi Palu. Aduh banyak sih cuman. Tapi pernah lihat langsung gak itu? Maksudnya tiba-tiba jalan, maksudnya ada kan relawan kan datang itu bantu angkat mayat mungkin kan. Ya, karena- bersihin reruntuhan. Kebetulan kita relawan dibatasi cuma sampai sore. Hmm. Jadi ya Tapi gue dengar infonya kemarin divaksin ya gitu ya. iya kemarin vaksin karena virus mayat kan. Iya, iya. Saya nggak divaksin. Iya sempat bangka badan tuh Alergi. alergi itu. Terus yang gaib-gaibnya apa lagi di situasi Itu sih yang paling seram mistis. saya rasa itu. Dan itu. Mayat datang bangunin Iya, iya. orang yang buat Jadi, angkat mayat ya, ya gitu. Kalau dia Seru. ada nggak aja kehidupan sehari-hari mungkin dari kecil dari lahir tiba-tiba ngerasa ih kok hidup gua beda ya, hidup gua kok ada mistisnya atau ada tiba-tiba apa ya, ada kehidupan gue ini aneh, mungkin ada spiritualnya kali gitu, ngerasain hal-hal yang tidak wajar tapi logika ya berpikir. Iya. Tapi kalau gue berpikir ini secara logika ini wajar loh tapi aneh gitu. Kira-kira ada kehidupan kayak gitu nggak mistis? Ada sih sampai dengan sekarang ada. Kebetulan kan di rumah itu ada tempat kerja saya, terus di samping itu jendela. Nah di tiap hari kalau saya ngomong, Kalau awal ceritanya serem. di awal saya kerja itu mulai, saya kan biasa kerja itu dari jam 12 sampai dengan mungkin sampai jam 5. Jam 12 malam. Jam 12 malam. Sampai jam 12 subuh. Dari jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Terus. Nah, terus di bawah jendela itu pasti ada yang, Berarti area kerja lu itu pas jendela gitu, iya, sebelah kiri. ada yang lewat-lewat, ada yang ngeluarin suara-suara. Tapi udah dipastiin yang lewat siapa sih? Enggak. Tahu, pasti setan. Maksudnya ntar lu beranggapan itu hal aneh, dia suaranya kayak gimana? Suara binatang apa yang Suara binatang. Mungkin bisa saja kucing. Saya binatang udah. Maksudnya lu beranggapan itu, maksudnya lu beranggapan Aneh ya? cari kalau ada binatang punya kayak gitu? Nggak ada, pasti itu ada yang jalan, ada yang suara begitu, ada yang ada yang ngetuk-ngetuk. tapi ngetuk kan jendela. sudah jadi apa? Jadi biasa kerja. Iya, kebiasaan hari-hari, jadi pusing amat. Oh berarti lu nanggapin itu bodoh amat dengan, tapi ini manusiawi ya, Iya. manusiawi dibilang ya. Rasa takut pasti ada kan, Ada. Tahu juga. was-was juga pasti ada kan. Awal pertama lari. Enggak sih. Gimana ya? Takut sih ada, tapi cicut sedikit. Cicut apa? Ciut. Cicut. Kalau bahasa Rusia itu cicut. Bahasa Rusia ya. Bahasa Rusia cicut. Oh, sedikit. Sedikit cicut. Terus kejadian apa lagi Jeff yang lo alami? Maksudnya gini, Banyak sih. kejadian yang lo anggap itu aneh, tapi bisa dipikir dengan logika. Itu sempat gue omong sama teman gue. Teman saya maksudnya. Dulu saya tinggalnya di Limboto. Gorontalo kan, ya, ya. Gorontalo. Tinggal di Terus? Limboto, terus saya minta cari toilet kan. Toiletnya di mana? Di belakang. Bilang, tapi sebelum ke toilet batuk dulu. Itu maksudnya kenapa? Tahu mungkin tradisi Budaya. ya, budaya sana. Jadi saya batuk dulu, pas batuk ada yang balas batuk. Yang balas batuk. Tapi lu udah pastiin lu sendiri kan di situ kan? Ih, kita mau lari. Mau lari gitu nih. Pas itu di belakang rumah itu kan toiletnya itu kan di Sekitar jam berapa Jeff itu? Jeff? kisaran jam berapa ya? Jam 11 malam. Terus. Jam 11 malam
si Oma yang tinggal di rumah katanya Oh berarti si Oma ngomong ntar kalau mamanya ke belakang batuk dulu. batuk dulu. Saya batuk, dibalas batuk. Tapi lu pastiin nggak ada orang. Gak ada orang mah. Batuknya dari arah mana? Depan. Di dalam WC. Dari terus. Nah, Ntar, tapi lu mau ke toilet mau ngapain? Buang air besar. buang air besar. Nggak fokus dong anjir. Nah, tapi sebenarnya sih takut tapi spontan lucu bilang ih pas batu tapi ya, pas habis itu saya ke kamar mandi ke toilet sementara boker ada yang lewat lalu depan WC Jelas. pakai sampai saya itu pakai headset dengar lagu tetap ada suara langka kesana kemari di depan WC sebenarnya sih takut tapi sakit hati sebenarnya Gangguin nggak fokus. Ujung-ujungnya jadi sakit hati. iya saya nggak fokus pas buka toilet langsung pakai bahasa Gorontalo. Apa lu ngomong apa bahasa Gorontalo apa? Makian. Bahasa Gorontalo. Waktu ngomong laut tumbi-tumbi laut. Artinya Artinya apa? Kalau masih mengganggu, saya bakar. Ih. Itu kata orang tua mungkin ya kayak gitu. Jadi ini apa? Spontan. Itu sakit hati sebenarnya. Orang boker digangguin. Kira-kira pas buka muncul. Itu maksudnya Udah sih. Tahu sih karena selama ini saya cuma dengar, nggak pernah lihat. oh berarti selama ini udah ada sosok yang tiba-tiba nongol depan lo gitu ya? Nggak ada. Oh, Nggak ada. Saya oke. untuk pengalaman melihat sesuatu yang goib atau hantu itu nggak pernah. Ini seru sih gue bilang nih, karena gini, gue mencoba. Jadi dalam satu logika itu ada satu bahasa mistisismenya itu mistika. Jadi kehidupan sehari-hari kita itu dipengaruhi dengan hal-hal yang kayak begitu. Iya. Hal-hal mistis, hal-hal yang berbau goib, ruh, kegelapan, itu normal sih. Kalau lu juga kira-kira apa yang pernah lo alami selama ini? Maksudnya dalam kehidupan lo sehari-hari, tiba-tiba lu jalan di tempat gelap ketemu apa gitu ya, hal mistis yang kayak gitulah. Apa kira-kira? Hal mistis itu mungkin dua yang paling saya ingat. Apa itu? Yang pertama, seumur hidup baru sekali saya lihat itulah wujud setan. Nampak berarti. Nampak. Itu nampak. Terus. Jadi dia ini posturnya dia tidak full. Full. Oke. Jadi dia setengah. Kepalanya saja. Kepalanya saja. Itu wujudnya kayak gimana? Ciri-cirinya mungkin ya, saya jelaskan. Ciri-cirinya mukanya, wajahnya itu hitam semua. Matanya ini agak ini kan kita kan ada putihnya nih. Toh, ini agak merah kehitam-hitaman. Ini. Maksudnya wajahnya itu sosoknya apa? Cewek, cowok? Cowok. Oh cowok. Cowok. Lu bisa pastiin dia laki gitu? Laki. Dan dia tidak ada rambutnya. Botak. Botak. Dan posisi saat itu sudah jam 3 pagi. Lu jalannya di mana itu? Maksudnya sementara jalan atau? Sementara jalan. Jadi waktu itu kan saya kan habis kegiatan nih. Udah mau pulang. Ceritanya balik rumah. Balik rumah. Terus balik rumah jadi pas di jalan tiba-tiba lewat di situ. Nah dari kejauhan udah mulai nampak nih. Oke. Jadi itu kan ada apa namanya? Mungkin ventilasi ya. Ventilasi gitu. Ventilasi. Maksudnya itu jalan-jalan yang lu laluin itu kayak gimana? Jalan setapak atau jalan? Udah dalam rumah? Belum. Jadi masih agak jauh lagi rumahnya. Terus? Tapi memang harus lewat jalur itu. Nah itu Jalanannya yang serem? ya seram lah. Terus. Seram. Terus. Dan waktu itu posisi sudah sunyi. Tidak ada orang. 3 ya wajar dong, jam 3 subuh. Ya. Terus? Jadi keadaan kan sunyi, tidak ada suara-suara senyap kan. Mulai dari kejauhan nih, udah kelihatan nih. Itu mungkin tas plastik mungkin ya. Saya berpikirnya seperti itu, ini mungkin tas plastik, ada yang nyangkut mungkin ventilasi. Tapi karena saya penasaran, saya balik. Nah lihat lagi posisi. Waduh, itu kejadian yang paling saya tidak pernah lupakan. Dan pas saya lihat, dia pun lihat balik saya. Jadi saya lihat begini kan, ini kan agak tinggi nih, Ini apa ya? Pas saya lihat begini, jadi dia juga lihat saya. Wih, dia juga langsung begini. Aduh. Tapi lu diajak ngobrol nggak? Enggak, cabut bro. Cabut.
Terus Nah besoknya saya sakit. sakit. Tiba-tiba sakit, tiba-tiba demam, tidak ada, saya capek pun enggak terlalu capek. Tiba-tiba sakit. Aneh. Ketakutan itu. Mungkin karena ketakutan mungkin ya. Tapi kata hilang. itu mungkin karena Hilang. itu, karena ada orang pintar tiba-tiba Masa orang pintar maksudnya? ada kan orang pintar mungkin yang sebelah rumah kan. Ngerti Kepala, kayak gitu, ngerti kayak gitu. Terus saya coba konsultasi, kenapa? Terus kok kenapa tiba-tiba saya sakit ya? Tapi lu ceritain kejadian semalam kayak gimana? Kejadian semalam itu seperti apa? Begini. Jadi dibilang begini. Dia pakai logat Gorontalo ya. Dia mau Dibilang untung nggak ada palia. maksudnya untuk kelihatan. Untuk kelihatan. Kalau nggak kelihatan, kamu tiba-tiba tabrakan sama dia, nggak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin dibilangin. Itu serem sekali sebenarnya kalau mau dibilang. Itu katanya. Tapi wujudnya emang nggak ada, badannya nggak ada sih. Badan nggak Di ada. bawah nggak ada. Nggak kelihatan kan, itu kan cuma ventilasi. Jadi kayak orang lagi lihat begitu. Rumah kosong. Kosong. Dan ada cahayanya, itu ada cahaya dari apa namanya, lampu merkuri di jalan kan, agak remang-remang. Karena di situ posisi rumah kosong. Siapa yang di dalam? Itu kejadian pertama. Pertama. Tadi kan lu bilang 2, kejadian Kedua. kedua. Yang kedua suara. Suaranya seperti apa? Seumur hidup nanti itu saya baru dengar suara yang namanya mungkin kuntilanak ya. Suaranya kayak gimana? Jadi ada yang katanya kuntilanak itu menangis, dia ketawa. Nah ini saya bisa simpulkan ini lebih kayak suara apa ya mungkin ya. Kalau kita sering nonton film, itu kayak nenek sihir. Agak jelas suaranya dan tidak ada orang waktu itu. Agak panjang. Jadi Itu suasananya anjir suaranya. Itu suara bangke. Ntar lu gini, itu suasananya waktu itu di pukul berapa lu dengar itu? Suasananya waktu itu di jam berapa? Maksudnya lu jalan di jalan yang seperti apa? Nah waktu itu saya kan lagi di rumah teman kan, lagi cerita-cerita biasa kan anak muda, cerita udah pukul jam 2 kalau nggak salah, itu jam 2 malam, sama juga sih. Balik ke rumah juga. Rumah banyak sih sebenarnya. Saya pikirnya mungkin ini mungkin orang yang ngerjain. Nah, Saya sempat bisa cek jadi, loh. bisa jadi kan. Iya. Terus lu balik lagi berarti? Balik lagi lah. Terus Gua balik, cek, tidak ada orang. Kosong. tapi suaranya pastiin maksudnya cewek, cowok, Cewek. Dan itu 3 kali dia ini. Dalam durasi waktu yang tidak cepat. Kalau nenek sihir kan, kalau di film-film mungkin kita dengar kan hihihi, baru hihi, agak cepat kan durasinya. Itu enggak, dijeda begitu. dijeda, mungkin dijeda 3 detik, dia ketawa lagi agak panjang, makin keras. Suaranya lebih, kalau saya dengar itu kayak suara nenek-nenek. Jadi tertolong itu. Iya, agak serak-serak gimana gitu suaranya. Cikiki apa namanya, cikikikan ya mungkin ya. Dua itu sih kalau kejadian mistis sih yang tidak pernah saya bisa lupa. Gue serem sih, itu paling serem sih kalau ketemu yang kayak gituan ya kan. Maksudnya ini sosok nampak kan, tiba-tiba lu jalan balik ke rumah ketemu yang kayak gitu, dia ngelihat lu, dia ngelihat lu kan, lu ngelihat dia juga. Jadi sama-sama nih saling tatapan nih. Pandangan pertama. Tapi gua ada satu kisah mistis juga. Ya maksudnya Tadi kan lu nanya. Iya, maksudnya jadi gue berbagi juga nih mistis. Jadi waktu itu gue pernah gawe di Manado 2 tahun kerjaan di sana. Oke. Ceritanya itu maksudnya ada satu tamu yang ceritain gue ngerasain si mistisnya itu. Jadi ini satu tamu ini dia landing dari Jakarta itu, dia ada perjalanan dinas waktu itu. Perjalanan dinas ke Manado, masuk ke satu hotel kompetitor di sana. Gue kan gawe di hotel juga. Nah, jadi satu hotel kompetitor besar di Manado, dia landing. Udah capek kan, maksudnya udah dari bandara, suasananya kan dia masuk. Tapi orangnya itu peka banget sama ini,
dia ngerasain mistis gitu loh. Setidaknya dia ngerasain, dia peka sama hawa-hawa yang kayak gitu. At least singkat cerita dia datang masuk ke hotel itu, pas baru masuk dia udah ngerasain, oh ini kayaknya hotelnya kayaknya nggak enak, hawanya nggak enak kayak gitu. Dia masuk, bodo amat, gue mau tidur, gue mau istirahat, katanya besok gue ada kegiatan, mau kayak gimana kayak, dia bodo amat. Ngambil kunci, check in, selesai, dia naik kayak koridor lantai 3. Waktu itu dia ceritain ke gue nih sebelumnya. Nah, jadi sebelum dia ceritain ke gue, dia waktu itu ketemu di hotel ini sebelum sesudahnya dia ketemu di hotel gue kan. Waktu itu kan dia balik keluar dari hotel itu, dia pindah hotel gitu, dari hotel yang landing sebelumnya. Nah, dia ketemu gue waktu di restoran itu. Waktu itu kan dia breakfast. Ini awal cerita sampai kenapa sih dia ngomong ke gue ya kan. Ya gue sebagai hotelier waktu itu touring ke restoran karena emang ketemu tamu kewajiban ya kan, gue negor, maksudnya hotelier harus lah. Gue ngomong pagi pak gitu kan, itu dia bengong ngeliat gue, jadi matanya tuh ngikutin gue jalan. Ya at least gue mikirin juga, ya speechless sama ekor mata kan ngeliatin kan. Gue jalan ke bar, bilang kok ini orang mah merhatiin ya gitu kan. Dia bengong aja ngeliat gue makan, bengong. Ini orang kenapa sih gitu. Udah selesai dia breakfast, dia nyamperin gue di bar waktu itu. Dia bilang, mas bisa minta waktunya sebentar nggak? Ya gue mikirin dia tamu kan, gue harus layanin gitu. Oh iya pak, ada apa gitu. Saya pengen cerita sesuatu katanya. Oh iya bisa gitu. Bapak merokok nggak? Oh iya saya perokok. Dia bilang, yaudah kita ngomong di smoking area. Waktu itu smoking areanya di basement parkiran. Udah, singkat cerita itu diceritain. Bilang, gue tanya, maksudnya bapak mau ceritain? Ya sebenarnya ini saya mau ceritain, udah kejadian ini saya mau cerita sebenarnya, cuman belum ada orang yang cocok dengerin ini katanya. Jadi gue berpikir dong, logika gue berpikir, dia tahu dari mana, maksudnya dia kok bisa ceritain ke gue ya kan. Maksudnya dalam waktu sesingkat ketemu gitu baru kenal padahal ini. Maksudnya lu tujuannya cerita ke gue apa? Dia bilang, bro, kata dia gini, udah pak, maksudnya itu kita bahas belakangan dah, dengar cerita gue dulu, dengar cerita saya dulu. Ntar saya jelasin kenapa saya harus ceritain ke masnya. Oh ya udah, karena gue penasaran, gue gali. Singkat cerita, dia ceritain dari awal. Tadi dia masuk ke hotel, dia check in, udah naik ke lantai 3, masuk kamar. Masuk, udah duduk. Jadi waktu itu posisinya udah selesai isya. Waktu dia datang landing di Manado. Udah datang, otomatis dia sholat isya dulu dong. Ya kan, sholat isya, masuk toilet, bersih-bersih, udah selesai semua. Dia udah siap nih, udah mau sholat. Begitu dia angkat takbir, ini dia ngomong nih, gue nih ya, ngomong. Sholat, tiba-tiba wastafel di toilet jalan. Jadi dia mikir itu, dia nganggap, jadi udah gak fokus nih sholatnya nih. Dia nganggap exhaust mungkin, karena ada exhaust toilet kan. Iya kan. Oh exhaust mungkin, ini exhaust yang bunyi kali. Tapi selang dia baca Al-Fatihah, kayaknya ini air deh. Tapi ya dia pikir-pikir, ini di saat sholat, dia bilang, pokoknya mas waktu itu saya udah gak fokus sholat. Karena saya udah ngerasain hawa masuk pertama hotel ini kayak gimana gitu. Ya gue penasaran kan, bilang, terus mas, terus itu bisa pastiin itu bunyi apa? Ya, itu air mas, emang air, bunyi air. Udah dia sholat, selesai Al-Fatihah dia mikir-mikir, kayaknya tadi gue matiin semua air deh sebelum gue sholat. Selesai dia sholat, airnya masih jalan. Dia ke kamar, dia ke toilet, airnya jalan di dalam, di wastafel. Lu bisa ngebayangin gak posisi lu sendiri di kamar dengan keadaan kayak gitu? Jadi dia udah nggak mikir hal-hal yang intinya gue capek nih, gue pengen istirahat gitu. Lu jangan gangguin gue dulu dah. Udah dimatiin, orangnya matiin. Dia balik, dia rapiin, pakai ganti baju dan lain-lain, buka sarung dan lain-lain, dia istirahat dulu. Jadi kan di hotel itu yang biasa yang kita tahu ya, maksudnya di kamar hotel kan ada lampu tidur, ya kan, ada lampu utama di kamar. Lampu utamanya dimatiin, ya otomatis lampu tidur nyala dong.
ya lu tahu suasananya remang-remang kayak gimana kan. Jadi dia ngomong ke gue. Begitu dia baring, jadi ada sosok cewek berdiri di tirai. Itu Jelas dilihat. Jadi ada tirai, jadi horden nih kan. Horden. Jadi horden hotel itu kan ada 2 nih. Iya. Ada yang apa namanya, abu-abu kayak apa kayak, terus ada putihnya di dalam kan. Iya. 2 lapis kan. Dia mikir itu ini tirai, mungkin tirai yang dalam kan, yang putihnya kan. Tapi dia ngelihatnya, ya gue diceritain waktu itu merinding emang. Terus mas, itu tapi mas bisa pastiin kan itu maksudnya sosok atau apa? Jelas banget katanya mas, itu cewek yang berdiri, rambutnya panjang. Lah terus mas, maksudnya nanggapin itu kayak gimana waktu itu? Ya udah gue ngomong aja, gue bilang. Tapi gue nggak berpikir kalau itu ruh atau apa. Gue mikir kok tiba-tiba di kamar gue ada orang sih. Gue ambil positifnya aja. Kok lu ngapain di sini? Lu tiba-tiba ada orang di kamar gue kan? Dia tidur. Dia ngambil bed cover. Dia udah ngomong aja langsung. Gue pengen tidur, jangan ganggu gue dulu. Katanya. At least dia udah gelisah waktu itu. Tiba-tiba dia maling kanan, maling kiri, hilang tuh sosok. Dia nggak tidur pokoknya mas, waktu malam itu saya nggak tidur, waktu malam pertama tidur ya. Tiba-tiba jam 4 subuh azan kan, dia bangun sholat, dia doa katanya, sholat, selesai sholat dia bilang bodo amat ya apa yang mau terjadi, gue mau kegiatan pagi ini. Dia sempat nahan ego dia itu, gue pengen stay dulu di sini, gue pengen stay dulu di kamar ini. Jadi perjanjiannya itu Sabtu Minggu waktu itu di Manado. Iya. Baru gue bilang, oh berarti waktu itu nggak buru-buru langsung pindah mas? Enggak, saya pengen ngerasain dulu bang katanya. Saya pengen ngerasain dulu mas. Entah kalau besok malam gue dikerjain kayak gini lagi, ini udah nggak benar katanya. Gue pengen ngetes lagi semalam. Gitu. Yeah. Udah selesai kegiatan, seperti rutinitas biasa, workshop dan lain-lain. Di hotel itu juga kegiatan selesai, dia balik maghrib sholat seperti biasa. Malam tiba. Itu udah ini yang paling serem katanya. Jadi mas, gue nganggap itu hal biasa katanya. Dia ngomong gue nganggap cuma hal biasa. Gue udah nggak mikirin. Gue berharap malam ini nggak ada apa-apa katanya. Ya udah masuk kamar, selesai sholat isya dan lain-lain, dia tidur katanya. Pas dia masuk toilet dan kencing, dia balik lagi kan, tidur lagi kan. Ada yang negor, mas. Ya. Itu suaranya cewek. Gue bisa ngebayangin posisinya. Jadi posisi itu kan dia berdiri nih, kayak gini. Ini ada bed kan. Ini toiletnya kanan gini kan. Dia balik lagi, dia ngambil handphone. Jadi itu ada meja apa namanya khusus untuk lamp itu, lampu kan. Buat kita ngecas kan. Tahu kan posisi hotel kan. Dia ngambil handphone waktu itu. Ngeliat mungkin ada chattingan atau apa. Pas dia ngambil handphone, ada yang negor dari belakang. Mas katanya. Aduh. Tapi itu sosoknya jelas, dia ngeliat. Jadi setengah itu ada binatang di bawahnya, 4 kaki. Sosok berdiri, cewek, tangannya utuh. Rambutnya itu ngalingin muka dia. Dia balik, dia lihat. Katanya isi. Jadi mas waktu itu, pas gue ngeliat sosok itu, semua doa yang gue tahu gue baca. Doa makan berarti dibaca juga? Gue nggak tahu ya. Katanya semua doa gue tahu mas gue baca. Iya. Cuma gue pikir Tuhan tolong gue pasti, Tuhan Allah pasti tolong gue. Gue baru selesai sholat, maksudnya gue baru selesai sholat isya. Iya normal di situ, maksudnya ini udah kelewatan. Gue kemas barang gue alasan ke reception, temen gue udah landing dari Jakarta. Nah ke tempat kerja gue itu, gue nggak bisa sebutin namanya. Hotel apa nggak usah, itu nggak penting. Malam itu juga dia check out, early check out jadinya kan. Dia telepon ke reception, mas, sorry saya mau check out malam ini. Loh kenapa pak katanya? Ya enggak, soalnya teman saya barusan landing di Manado juga yang dari Jakarta. Besok kita ada kegiatan di hotel ini. Oh iya mas, nggak apa-apa, ntar saya disuruh jemput sama bellboy ya. Bellboynya naik sama security, ambil barang dan lain-lain. Bellboynya doang yang naik, security nungguin di bawah. Security yang ngantarin dia, driver, ke hotel tempat kerja gua. Gitu. Dia turun ngambil selesai transaksi di reception dan lain-lain, balikin kunci. Security jemput dong. Oh bapak udah check out ya?
Ini cerita dia ke gue nih. Iya mas, dia bilang, kok buru-buru amat pak? Iya soalnya temen gue udah. Jadi dia nggak ngeceritain hal-hal yang itu. Jadi gue minum lah, biar lebih enteng kita. Udah. Terus dia ketemu security, mobilnya udah disediain. Security-nya nanya, bapak di kamar berapa pak? Gitu. Di 129 mas, dia bilang. Lantai 3. Oh di 129. Iya mas. Tapi dia santai ngomong ke seperti ini. Oh bapak nggak ngerasain apa-apa di situ? Nah, dia bertanya. Jadi dia bengong, ditanyain security kan. Enggak kok mas katanya. Oh, berarti emang udah tahu ini kejadian di situ, maksudnya di hotel itu. Terus kata si bapaknya, enggak kok mas, maksudnya saya nggak ngerasain apa-apa. Cuma di telepon teman doang nih, makanya saya pindah. Temen gue udah sampai dari Jakarta dan harus buat kegiatan di hotel itu. Tapi saking penasarannya, gue bakal tanyain sama security waktu di jalan, selama perjalanan. Oh alhamdulillah, jadi security ngomong ini, oh alhamdulillah deh pak kalau nggak ngerasain apa-apa katanya. At least malam itu dia naik mobil, ngobrol dong sama security-nya ya. Dia ngobrol sama security, mas emang masnya nanya kayak gitu, emang ada apaan di kamar itu katanya. Dijelasin sama bapaknya. Jadi pak gini, saya cerita ini cuma ke bapak ya, mohon maaf katanya. Jadi maksudnya jangan sampai keluar. Iya ngomong ke teman atau kayak gimana. Aduh, nggak masalah. Terus si bapak ini, oh iya mas nggak apa-apa. Maksudnya saya juga nggak ngerasain apa-apa kok di situ, di kamar itu. Ya jadi 3 bulan kemarin ada pembunuhan di situ. Cewek di toilet. Oke. Aduh, di kamarnya itu. Di kamar itu 129 di lantai 3. Jadi cewek mengenaskan mati di toilet. Dibunuh. Hasil visum pacar sih. Terus si masnya ngomong, oh iya, jadi dia penasaran kan? Masa sih mas? Gitu ya. Oh berarti selama ini yang nginap di situ nggak betah dong? Iya makanya saya takutnya itu bapak mungkin ngerasain apa-apa. Enggak kok, orang ngerasain apa-apa sih. Gua enjoy aja, cuman kebetulan gitu. Jadi waktu bapaknya ngomong pembunuhan, gue speechless berdiri dong gitu. Gue kaget juga kan. Bilang pak bapak nggak bohong kan? Kalau saya bohong saya nggak mungkin ceritain ke mas ini hari ini. Gue speechless berdiri ngomong sama dia itu. Terus pak, maksudnya terus sepertinya ngomong apa lagi? Jadi di lantai 3 itu ada sekitar, berkata bapaknya sekitar 40-an kamar lah. Jadi kan dia 2 wing tuh kan, kanan kiri, L gini ya. Iya. Jadi yang nginap di lantai 3 itu paling banyak, yang terisi kamar di situ itu cuma 4 kamar. Paling banyak. Kata security-nya sama Di dia, lantai itu, di lantai lantai 3. lantai 3 itu. Oke. Karena emang udah sering kejadian, banyak yang ganggu, banyak yang ngobrol tentang, oh tiba-tiba jendela gue diketok, tiba-tiba pintu gue tiba-tiba unity-nya nyala. Kunci kan pakai unity kan? Iya. Tiba-tiba kuncinya nyala. Ya tamunya nggak betah di lantai 3 itu. Security-nya ngomong ke dia. Kata oh gitu ya mas ya. Ya udah mas, thank you ya infonya. Iya pak. Jadi maksudnya maaf nih saya cerita kayak gini. Soalnya takutnya nanti mas besok-besok datang di situ ngerasain yang enak, nggak yang aneh. Mas udah tahu katanya. Oh nggak kok mas, saya nggak ngerasain apa-apa katanya. Ya endingnya gue tanya ke dia. Serem sih mas itu hotelnya. Walaupun kompetitor ya, jadi maksudnya ya gue ngerasain itu kompetitor kita juga, tapi setidaknya kita nggak usah ngumbar cerita gitu. Iya. Setidaknya tamu-tamunya kan biar sendiri ya, kayak gitulah. Dia ngerasain sendiri apa yang dia rasain. Iya. Nah setelah itu, gue tanya sama dia. Jadi endingnya gini mas, gue mau tanya, gue penasaran nih satu. Apa tuh mas? Mas kok cerita kayak gini ke saya? Maksudnya kenapa? Nah itu. Iya. Jadi gini dia bilang mas, jadi waktu jalan tadi di restoran itu saya ngelihat ada sosok yang ikut sama mas di jalan di belakang. Berarti ini dia bisa ngelihat, Dia ngelihat itu spontan. spontan. Iya waktu itu. Jadi waktu saya jalan dia ngelihat ada sosok. Saya nggak merhatiin mas sebenarnya. Saya merhatiin sosok yang jalan di belakang mas itu. Oke. Gue merinding dong. Iya kan? Iya. Jadi gue secara bilang mas
gue nggak ngerti yang kayak gituan gitu. Ah. Maksudnya jangan sampai Mas abis cerita kayak gini, yang takut saya nanti. Ya saya juga pendatang gimana doi ya kan. Saya ngekos sendiri tiba-tiba kan saya balik kos ada sosok yang berdiri kan nggak lucu bro. Gue ngomong kayak gitu. Nah terus Tapi yang benar, dilihat Mas. apa tuh? Jadi ada sosok satu laki-laki berdiri di belakang gue, merhatiin dia. Gitu. Iya. Dia ngeliatin ke si masnya ini. Masnya itu. Makanya dia bengong waktu itu pas ngeliatin gue, dia bengong. Dia ngeliatin tapi secara sudut pandang gue waktu itu ya gue mikir dia ngeliatin gue dong. Iya. Ya kan. Ah. Karena dia makan sambil ngeliatin gini, dia ngikutin. Ini orang kenapa gitu. Jadi yang saya lihat itu bukan emas katanya, ada sosok yang jalan di belakang emas. Gue mikir kayaknya malaikat Israel. Gue sempat takut bro, beneran takut gue malam itu. Pagi itu gue takut, itu suasananya pagi loh, selesai breakfast jam 10-an lah. Oke. Itu cerita serem yang paling gue rasa serem. Itu gue cuma diceritain, ya, ceritain sama orang yang baru kenal. Cuman yang bertanya-tanya, yang masuk logika gue, kesimpulan gue ambil, lo ngelihat siapa sih di belakang gue kan? Itu kan logika. Tidak berpikir, gue berpikir siapa sih yang ngikutin gue gitu. Tapi waktu itu yang dirasakan nggak ada. Ya waktu ya spontan waktu dalam apa namanya pembicaraan itu ya takut lah gue itu. Iya. Maksudnya pas lagi jalan kan, udah dilihat nih kan, ada orang nih di belakang. Nah, nggak ngerasain apa-apa. Gue nggak ngerasain apa-apa. Nggak ada. Nggak ada perasaan, nggak ada. Ya gue Oke. pede-pede aja. Emang beda-beda ceritanya pasti. Iya. Lo ngerasain sehari-hari tiba-tiba ada yang kayak begini, ada yang kayak begini. Jadi begitu pemirsa. Jadi malam ini itu kita ngebahas kehidupan kita dan banyak cerita-cerita tentang di luar sana yang beranggapan ada yang beberapa nggak masuk logika, mungkin kayak gitu ya. Iya. Ya kan itu Yang panggil ada mayat sana. Nah itu kan nggak masuk logika. Iya benar. Itu waktu kejadian waktu itu. Pagi. Kejadiannya si Andi itu kan nggak logika sebenarnya lagi ya. Logis. Itu nggak logis karena yang bangunin mayat sebenarnya. Iya. Itu luar biasa loh Dik. Tiba-tiba arwahnya datang bangunin, bukan bangunin juga, sebenarnya manggil relawan, minta tolong sama relawan. Mas, minta tolong. Di situ ada mayat. Ada bantuan dari Makassar. Ya itu lagi kejadian. Pas jam 9 malam hujan. Gerimis. Pas mau angkat barang, tiba-tiba angin. Bau busuk. Langsung. Ini yang barang di auto ini yang semestinya ya banyak lah. Ih, dapat rasa ringan nih. Saking takut. Iya. Gila. Jam 9 malam tiba-tiba angin. Anginnya aneh. Iya. Kalau angin yang Kalau angin itu mungkin Ya ketahuan. ketahuan kan. Angin mungkin cuma di sekitar Iya. situ mungkin. Dingin. Memang beda hawanya. Bau busuk. Nggak tahu. Pas di depan yang terang angkat itu barang, 2 cewek meninggal itu. Ada 2 cewek mati di situ. Timba bangunan itu. Serem sih. Kejadian Palu emang serem kemarin itu. Banyak yang serem 2018 waktu pas yang ya pasca tsunami sih waktu itu. Parah men. Deh. Ngeri ya. Jadi buat pemirsa semua ya yang nonton maksudnya video kita malam ini, gue berharap sih kalian komen, maksudnya ada yang merasa mungkin hal-hal mistis dengan kehidupan dia. Bisa kita undang. Iya, Bisa diundang. kita ngobrol di sini lah bareng-bareng di channel kita ya, di Kopi Penunggu. Gue berharap begitu sih. Jadi gue buat beberapa konten ini, gue pengennya kayak gitu. Jadi lu semua di sana yang di luar sana yang nonton kita di video ini, ada yang tulis komentar, bang. Jadi gue juga ngerasain ada apa namanya, kehidupan gue ini aneh. Jadi ada kan biasanya ini yang lebih aneh lagi itu dari kecil itu dia udah ngerasain kehidupan dia itu beda gitu. Ada bau spiritualnya gitu. Jadi tiba-tiba dia jalan, kok gue bisa Lihat. tahu ya kan.
indra keenam yang kayak begitu. Indigo. Itu kan indigo. Yang gitu-gitu. Ya gue berharap mungkin ada teman-teman yang di rumah yang nonton kita kan bisa komen, bang kehidupan gue nih gue ngerasa kayaknya mistis, ya kan? Bisa diundang. Kita ngobrol bareng di sini. Iya. Ada Andi, kita ngeyoman di sini. Oke. Jadi buat ada semua yang ada di rumah yang saksiin kita malam ini di video kali kita malam ini maksudnya yang pengen ngobrol mungkin. Sekali lagi gue berharap ada nanti kalian semua yang di rumah sana yang bakalan gabung bareng kita. Masih banyak cerita mistis yang lain juga. Iya, masih banyak banget. Gue berharap, bukan berharap, kayak emang di luar sana banyak cerita mistis. Iya. Dan banyak yang pengen bercerita, mungkin nggak ada. Gue pengen curhat nih, tapi nggak ada tempat. Iya. Maksudnya nggak ada apa ya? Gue nggak ada lawan cerita tentang ini kan. Kayak begitu. Konsultasi mistis ya mungkin. Konsultasi apa? Mistis. Keren juga ya itu ya konsultasi mistis. Kita siap dengerin, walaupun kita takut. Intinya gitu ya kan. Kita siap dengerin itu, walaupun kita bareng-bareng takut lah, sambil ngobrol ya kan. Oke, jadi mungkin cukup bro, thank you banget ya. Yo, Man. Udah bareng gue malam ini. Yo, Man. Thank you Jolo, thank you Jeff, thank you Oke. Andi. Ya, jadi sekali lagi thank you juga buat kalian semua di rumah yang udah nonton video kita malam ini. Gue tutup. Ya sebelum gue tutup mungkin jangan lupa subscribe ya, video kita malam ini. Jangan lupa share, jangan lupa like, dan yang terpenting gini bro, lo harus nonton video ini sampai habis ya. Harus, dan itu wajib. Itu pasti dong, lo harus nonton video kita sampai habis. Iya. Jangan lupa subscribe juga. Subscribe, Subscribe. like, and comment. Comment. Oke, kita tutup ya. Akhir dengan video ini. Saya Iki, ada Andi. ada Jeff. ada Jul. Thank you untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yo, Man.